apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada kali ini kita belajar apa sih? Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri Ibu. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkanlah Ibu memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu, Mariana Artaulisi Lalahi. Dan di sini Ibu tidak sendirian. Ibu ada teman Ibu, yaitu... Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ulian Fitri Sarilase. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Fitri. Nah, Ibu adalah temannya Ibu Mariana yang akan mendampingi kalian dalam proses pembelajaran kali ini. Jadi, di sini Ibu dan Ibu Mariana akan mengajari kalian tentang pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan juga cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Jadi, yuk kita mulai belajarnya. Nah, seperti yang Ibu Fitri bilang, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran sudut, di mana sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang pengukuran sudut, ada baiknya kita memahami serta menguasai apa itu sudut. Nah, sudut itu ialah sebuah ruang yang terbentuk dari dua sinar ataupun dua garis yang berpotongan di satu titik. Nah, di mana titik bertemunya itu kita sebut sebagai sudut. Sedangkan dua garis itu kita sebut sebagai kaki sudut. Coba kalian lihat dah di sekeliling kalian, apakah ada sudut yang terbentuk? Misalkan pada meja kalian, pada pintu kalian, bahkan pada jarum jam kalian. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih kepada kalian semua anak-anak. Jika jarum panjangnya menunjuk angka 12 dan jarum pendeknya menunjukkan angka 3, apakah itu membentuk sebuah sudut? Membentuk sebuah sudut, Bu. Ya, jawabannya adalah iya. Jarum jam tersebut membentuk sebuah sudut, di mana besaran sudut yang terbentuk yaitu sebesar 90 derajat. Nah, tadi kan Ibu Mariana sudah ngejelasin pengertian sudutnya. Jadi, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis sudutnya. Nah, di sini nanti akan ada beberapa jenis-jenis sudut yang perlu kalian ketahui. Jadi, agar kalian lebih memahaminya, mari kita belajar satu persatu ya. Nah, jadi anak-anak, sudut pertama yang akan kita bahas itu adalah sudut lancip. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu, apakah itu yang dimaksud dengan sudut lancip? Nah, sudut lancip itu adalah suatu sudut yang dimana dia itu berada pada sudut yang berderajat 0 derajat sampai 90 derajat. Dimana sudutnya itu mulai dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Jadi, kalau misalnya nih anak-anak melihat sudut yang besar sudutnya itu dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat, maka dia termasuk ke dalam sudut lancip ya anak-anak. Karena kenapa? Itu dikarenakan karena sudut yang terbentuk dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat itu pasti akan berbentuk runcing dan juga tajam. Nah, yang kedua itu ada sudut siku-siku. Nah, sebuah sudut disebut sebagai sudut siku-siku jika besar sudutnya itu tepat 90 derajat. Nah, kalau misalnya nih anak-anak ada sudut yang dimana sudutnya itu tepat 90 derajat, maka dia disebut sebagai sudut siku-siku. Nah, selain sudutnya itu tepat 90 derajat, ternyata sudut siku-siku ini juga disebut sebagai sudut siku-siku karena sudutnya itu terbentuk ketika dua garis bertemu atau berpotongan secara tegak lurus. Nah, contoh sudut siku-siku itu misalnya adalah sudut pada buku atau meja. Nah, sudut pada buku atau meja itu termasuk ke dalam sudut siku-siku itu dikarenakan karena besar sudutnya itu adalah 90 derajat dan juga ada
garis yang tegak lurus, sehingga dia disebut sebagai sudut siku-siku. Nah, sekarang anak-anak kita masuk pada jenis sudut yang ketiga, yaitu adalah sudut tumpul. Nah, apa sih itu sudut tumpul? Nah, sudut tumpul itu adalah suatu sudut yang dimana besarnya ini lebih besar dari sudut siku-siku, tapi dia juga kurang dari 180 derajat. Nah, jadi sudut ini tuh berada di antara sudut siku-siku yang 90 derajat dan sudut lurus yang 180 derajat. Nah, sudut tumpul ini lebih terbuka daripada sudut siku-siku. Nah, apa sih contoh dari sudut tumpul? Nah, contohnya yang pertama itu ada jarum jam yang menunjukkan pukul 4. Kalau misalkan dia menunjukkan pukul 3, berarti dia menunjukkan sudut siku-siku. Tapi karena sudut tumpul ini lebih terbuka daripada sudut siku-siku, maka contohnya itu adalah jarum jam yang menunjukkan pukul 4. Anak-anak, kalian sudah tahu kan ada berapa banyak jenis dari sudut yang telah dijelaskan oleh Ibu Fitri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara pengukuran sudut. Kalian sudah membawa penggaris busur yang Ibu suruh kemarin? Sudah dibawa, Bu. Baiklah, kita akan mulai cara mengukur sudut. Pertama, kalian lihat pada busur kalian ada titik tengahnya kan? Nah, titik tengahnya itu yang ada pada busur itu kita paskan ke titik pada pertemuan dua garis. Nah, pastikan salah satu kaki sudut itu berada di 0 derajat. Nah, setelah kaki sudut yang pertama berada di 0 derajat, kita lihat kaki sudut yang kedua ini berada di titik yang berapa? Misal dia berada di titik 30 derajat. Maka besaran sudut itu ialah sebesar 30 derajat. Baiklah anak-anak, kita sudah di akhir pertemuan kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita telah belajar banyak tentang pengukuran sudut, jenis-jenis sudut, cara mengukur sudut dengan busur. Nah, anak-anak jangan lewat begitu saja ya. Kalian harus tetap belajar di rumah. Nah, jadi kalian jangan lupa belajar secara rutin ya, agar kalian terbiasa menggunakan busur derajat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat untuk belajar ya. Dadah!